Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Perkenalkan, saya Gary Ronald Kalengkongan. Saat ini dipercayakan Tuhan untuk melayani sebagai seorang pendeta di daerah Konferensi Minasa. Saya sudah berkeluarga dan Tuhan telah mengaruniakan kepada kami 3 orang anak yang menjadi berkat dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan sebuah kesaksian hidup. Bukan karena saya merasa lebih kuat atau lebih baik daripada orang lain. Tetapi karena saya percaya bahwa apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami dapat menjadi penguatan bagi siapa saja yang sedang menghadapi pergumulan, kehilangan, tekanan ekonomi, atau pergumulan iman. Perjalanan ini dimulai pada tanggal 15 November tahun 2014. Hari itu adalah hari ulang tahun istri saya. Di rumah sedang berkumpul keluarga, jemaat, dan beberapa hamba Tuhan. Mereka menikmati kebersamaan dan mengucap syukur atas pertambahan usia istri saya. Sementara itu, saya berada di luar rumah bersama dengan teman-teman. Kami sedang duduk-duduk sambil mengkonsumsi minuman keras. Pada saat itu, kehidupan saya jauh dari kehendak Tuhan. Saya terlibat dalam berbagai kebiasaan buruk seperti perjudian, togel, minuman keras, merokok, dan pergaulan yang tidak membangun. Saya juga dikenal sebagai pribadi yang mudah emosi. Dalam beberapa kesempatan, saya terlibat pertengkaran dan perkelahian. Saat menghadapi masalah, saya sering mengambil keputusan yang tidak bijaksana. Namun malam itu terjadi sesuatu yang tidak saya lupakan. Saat sedang duduk bersama teman-teman, tiba-tiba saya merasakan dorongan yang sangat kuat. Dalam hati saya, rasanya seperti ada yang menegur dan menyadarkan saya. Saya langsung mengangkat kepala dan berkata kepada teman-teman, "Saya berhenti. Mulai hari ini saya akan meninggalkan semua yang selama ini saya lakukan." Mereka bertanya, "Maksudnya apa?" Saya menjawab, "Saya mau berhenti dari judi, minuman keras, rokok, dan semua kebiasaan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saya mau ikut Tuhan." Mereka semua tertawa. Bagi mereka, perkataan itu adalah lelucon. Mereka pernah mendengar saya berjanji berubah, tetapi kemudian kembali lagi kepada kehidupan lama. Namun kali ini berbeda. Keesokan harinya saya tidak kembali kepada kebiasaan lama. Hari-hari berikutnya juga demikian. Saya mulai aktif mengikuti kegiatan gereja dan berusaha terlibat dalam pelayanan. Saat itu saya memiliki usaha kecil di rumah. Saya melayani servis telepon genggam dan komputer, menjual pulsa, membuat undangan, serta menerima jasa foto dan video. Sementara itu, istri saya berjualan makanan untuk membantu kebutuhan keluarga kami. Karena usaha kami dijalankan dari rumah, banyak teman sering datang dan berkumpul di tempat kami. Perubahan hidup saya mulai diperhatikan oleh beberapa orang. Ada 4 teman yang secara khusus tertarik melihat perubahan tersebut. Mereka melihat sesuatu yang berbeda. Mereka penasaran bagaimana saya bisa meninggalkan kebiasaan yang selama bertahun-tahun mengikat kehidupan saya. Mereka mulai bertanya tentang Tuhan. Akhirnya mereka meminta untuk belajar Alkitab bersama. Salah satu dari mereka adalah adik laki-laki dari istri saya yang saat itu tinggal bersama dengan kami. Sebagai seorang awam, saya sebenarnya tidak memiliki banyak pengetahuan teologi. Saya bukan lulusan sekolah Alkitab, tetapi saya berupaya membagikan apa yang saya pahami tentang kasih Tuhan. Kami membaca Alkitab bersama, berdiskusi, dan saling menguatkan. Di tengah proses itu, suatu hari adik ipar saya meminta izin untuk pulang ke kota tempat keluarganya tinggal untuk berbelanja menjelang akhir tahun. Kami mengizinkannya. Namun beberapa hari kemudian, tepat pada tanggal 27 November, sekitar pukul 1 dini hari, telepon berdering. Ketika saya mengangkat telepon, terdengar suara tangisan di seberang. Dengan suara terbata-bata disampaikan, kabar yang sangat mengejutkan. "Adik kalian dibunuh. Dia sudah meninggal." Saya terdiam, istri saya terdiam. Kami sulit mempercayai apa yang baru saja kami dengar. Namun, tidak lama kemudian berbagai informasi mulai berdatangan. Kami menyadari bahwa kabar itu benar. Malam itu juga kami berangkat. Sesampainya di sana, kami mendapati kenyataan yang sangat menyakitkan. Adik ipar kami benar-benar telah meninggal dunia akibat ditikam oleh orang yang tidak dikenal. Dunia kami seakan runtuh. Kami sangat terpukul. Situasi saat itu juga sangat tegang karena pelaku belum ditemukan. Banyak orang marah dan ingin mencari siapa yang bertanggung jawab.
Di tengah suasana seperti itu, beberapa orang mengajak saya untuk kembali kepada kehidupan lama. Mereka mengajak saya minuman keras, mereka mengajak saya melampiaskan kemarahan, mereka mengajak saya mencari masalah tetapi saya menolak. Di dalam hati saya terus berdoa, Tuhan tolong saya. Jika saya kembali ke jalan yang lama, mungkin saya tidak akan kembali lagi. Itulah salah satu pergumulan terbesar dalam hidup saya. Setelah pemakaman selesai, saya memilih kembali ke kampung. Saya ingin menjauh dari suasana yang dapat menyeret saya kembali kepada kehidupan lama. Saya kembali melanjutkan pertemuan belajar Alkitab bersama dengan teman-teman. Tidak lama kemudian, Tuhan mengirim tim pelayanan untuk mengadakan kebaktian kebangunan rohani. Kami melihat bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa. Melalui pelayanan tersebut, 3 teman saya memutuskan untuk dibaptis. Kami sangat bersuka cita, namun tidak semua orang menyukai apa yang sedang terjadi. Ada yang menentang, ada yang tidak setuju, bahkan ada ancaman yang kami terima. Tetapi kami tidak berhenti. Kami terus berdoa dan melayani. Rumah dan usaha kecil kami bukan hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi juga menjadi tempat untuk membagikan kabar baik tentang Tuhan. Sekitar 1 tahun kemudian, kami mendapat kabar bahwa pelaku pembunuhan adik ipar kami akhirnya berhasil ditemukan. Saya dan istri pergi untuk memastikan kabar tersebut. Setelah mengetahui bahwa pelaku telah ditangkap, kami memilih menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami sadar bahwa penangkapan itu tidak akan mengembalikan orang yang kami kasihi. Namun ternyata pergumulan kami belum selesai. Beberapa hari sebelum proses persidangan berlangsung, kami kembali menerima kabar duka. Orang tua istri saya diizinkan Tuhan untuk meninggal dunia. Saat itu saya benar-benar bingung. Dalam hati saya bertanya, Tuhan, mengapa ketika kami berusaha semakin dekat kepadamu, berbagai peristiwa sulit justru terjadi? Kami kehilangan adik, kami kehilangan orang tua, kami menerima ancaman, keadaan ekonomi kami juga semakin sulit. Tetapi di tengah semua itu, kami memilih tetap percaya kepada Tuhan. Kami menangis, kami berduka, kami kecewa. Namun kami tidak meninggalkan Tuhan. Tahun 2016 menjadi titik penting berikutnya dalam perjalanan kehidupan kami. Melalui sebuah program pelayanan, saya mulai mengenal dunia pelayanan yang lebih luas. Beberapa mahasiswa teologi yang sudah berkeluarga mendorong saya pribadi untuk melanjutkan pendidikan teologi. Awalnya saya ragu karena saya sudah menikah. Saya memiliki anak, saya memiliki tanggung jawab keluarga. Dan kondisi ekonomi kami sedang sulit. Tetapi mereka berkata, kami juga berkeluarga dan Tuhan tetap memelihara kami. Perkataan itu terus terngiang di dalam pikiran saya. Akhirnya saya dan istri berdoa dengan sungguh-sungguh. Setelah bergumul, kami sepakat untuk melangkah di dalam iman. Masalahnya, kami tidak memiliki cukup dana. Tetapi kami percaya bahwa jika Tuhan memanggil, Tuhan juga akan menyediakan jalan. Kami mulai menjual berbagai barang yang kami miliki. Kami berdoa, Tuhan, jika Engkau mengizinkan kami kuliah, biarlah ada yang membeli barang-barang ini. Keesokan harinya seseorang datang dan menanyakan salah satu barang yang kami jual. Saat itu saya memandang istri saya dan berkata, ini adalah jawaban doa. Akhirnya kami berangkat untuk menempuh pendidikan. Sesampainya di sana kami bertekad untuk bekerja keras. Setiap hari sekitar pukul 4 subuh, saya, istri dan anak kami membersihkan lingkungan kampus. Sebelum saya masuk kuliah, kami menjalani hidup dengan sangat sederhana. 2 bulan kemudian, ujian kembali datang. Kendaraan yang kami gunakan sehari-hari dicuri. Saat itu saya sangat terpukul. Saya mulai mempertanyakan banyak hal. Saya merasa semakin dekat kepada Tuhan, tetapi masalah justru terus berdatangan. Saya hampir menyerah, namun Tuhan kembali menguatkan kami melalui banyak orang. Istri saya terus berdoa, teman-teman memberi semangat, para dosen mendukung dan mendoakan kami. Melalui mereka semua, Tuhan mengingatkan bahwa kami tidak berjalan sendirian. Semester demi semester berlalu. Istri saya bekerja, saya juga bekerja sambil kuliah. Kami berjualan makanan untuk penambah penghasilan. Sedikit demi sedikit,
Tuhan membuka jalan. Ketika memasuki semester 6, tantangan baru datang. Istri saya hamil. Secara manusia kami belum siap karena keadaan ekonomi masih sangat terbatas. Tetapi kami percaya bahwa setiap anak adalah berkat dari Tuhan. Tidak lama kemudian kami kembali menghadapi masalah biaya pendidikan. Kami tidak memiliki cukup uang untuk membayar kuliah. Sekali lagi kami berdoa, Tuhan, jika Engkau menghendaki kami tetap berkuliah, biarlah kendaraan ini terjual. Kami memasang iklan penjualan kendaraan. Keesokan paginya seseorang menelpon. Hari itu kendaraan kami terjual. Kami bisa membayar biaya pendidikan dan melanjutkan kuliah. Tuhan sekali lagi menunjukkan pemeliharaannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Saya bekerja hingga larut malam. Kemudian tibalah masa persalinan. Namun ternyata kondisi persalinan tidak memungkinkan dilakukan secara normal dan harus melalui operasi. Saat itu uang yang kami miliki sangat terbatas. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi sekali lagi Tuhan menunjukkan pertolongannya. Tuhan menggerakkan banyak orang untuk membantu. Berbagai kebutuhan dapat terpenuhi dan akhirnya semuanya berjalan dengan baik. Sekali lagi kami melihat tangan Tuhan bekerja. Akhirnya oleh anugerah Tuhan, saya dan istri dapat menyelesaikan pendidikan kami. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang saya ceritakan ini hanyalah sebagian kecil dari perjalanan kehidupan panjang yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Di balik setiap air mata, Tuhan hadir. Di balik setiap kehilangan, Tuhan hadir. Di balik setiap kesulitan ekonomi, Tuhan hadir. Di balik setiap kekecewaan, Tuhan hadir. Dan di balik setiap pergumulan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu, saya percaya kepada firman Tuhan di dalam Matius pasal 21 ayat 22 berkata, "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Bagi saudara yang sedang bergumul hari ini, tetaplah berharap kepada Tuhan. Datanglah kepadanya dalam doa, ceritakan semua pergumulan kepadanya. Jangan lelah berharap, jangan berhenti percaya. Mengikuti Tuhan bukan berarti hidup tanpa tantangan. Justru melalui tantangan itulah Tuhan membentuk karakter, menguatkan iman, dan mempersiapkan kita untuk rencananya yang lebih besar. Tuhan mungkin mengizinkan kita melewati lembah, tetapi Dia tidak pernah meninggalkan kita berjalan sendirian. Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada istri saya, anak-anak kami, orang tua, keluarga besar, dan semua orang yang telah mendukung, mendoakan, serta berjalan bersama kami dalam setiap musim kehidupan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Demikian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.